Glosari Pariwisata melalui kanal Edukasi Pariwisata Indonesia yang dikelola oleh INTOA ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-23 terdahulu, kita sudah mulai membahas kosakata dan peristilahan yang diawali dengan huruf G dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-24 ini, kita masih membahas kosakata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf G, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan glassware, globetrotter, glossary, gothic, goulash, gourmet, gote, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya, Bondan Nurdianto, akan tetap bersama Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada Glosari Pariwisata seri ke-24 ini, kita masih membahas kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf G. Mari kita simak secara seksama. G21, Gin and Tonic. Dalam dunia pariwisata, khususnya di hotel dan bar, gin and tonic adalah jenis minuman koktail yang terkenal. Disuguhkan dengan mempergunakan gelas highball, koktail ini adalah minuman campuran dari tonic water dengan dry gin yang beralkohol. Resep yang mendasar adalah rasio 1:1. Artinya, satu takaran tonic water dicampur dengan satu jigger dry gin dan ditambahkan dengan sejumlah es batu dalam jumlah besar. Untuk garnisnya, biasanya dihiasi dengan irisan jeruk nipis. G22, GIT atau GIT. Di dunia tour operators, kebalikan dari FIT adalah GIT, yang merupakan singkatan dari Group Inclusive Tour. Ini adalah program perjalanan dengan tarif dan persyaratan khusus, di mana biasanya jumlah minimum peserta adalah 10-15 orang atau lebih, dan mereka bepergian dalam kelompok sebagai grup selama melakukan perjalanan wisatanya. Kebutuhan perjalanan wisata mereka diurus oleh tour operator dan pada umumnya dikawal atau disertai oleh seorang tour leader dan atau pemandu wisata. G23, glassware. Istilah glassware ini adalah barang pecah belah terbuat dari kaca yang mengacu pada segala jenis wadah yang digunakan untuk menempatkan benda cair atau cairan. Di dunia perhotelan atau bar and restaurant, glassware ini diartikan sebagai semua jenis gelas terbuat dari kaca yang dipergunakan sebagai tempat menuangkan minuman. G24, Global Distribution System. GDS atau Global Distribution System adalah sistem distribusi global dan jaringan komputerisasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya transaksi antara penyedia layanan industri perjalanan seperti maskapai penerbangan, hotel, perusahaan penyewaan mobil, dengan agen atau biro perjalanan wisata. GDS terutama menggunakan kumpulan data dari penyedia layanan terkini atau real time, misalnya jumlah kamar hotel yang tersedia, jumlah kursi penerbangan yang tersedia, atau jumlah mobil yang tersedia. G25, Globetrotter. Di dunia pariwisata, Globetrotter atau World Traveler yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelancong dunia adalah seseorang yang melakukan perjalanan secara luas dan teratur ke berbagai belahan dunia, berkunjung ke banyak negara yang berbeda. Istilah Globetrotter ini diketemukan oleh seorang pengelana berbangsa Perancis di tahun 1871. Ia berkelana dengan tujuan untuk membuat rekor perjalanan dengan mengunjungi berbagai negara yang ada di dunia ini. Thomas Cook adalah salah satu tokoh pariwisata yang dapat disebut sebagai seorang Globetrotter.
G26. Glossary. Pengertian istilah glossary adalah daftar peristilahan atau kata tekstual yang diurutkan berdasarkan susunan abjad yang ditemukan dan lazim dipergunakan dalam atau berkaitan dengan subjek, teks, bahasa, atau dialek tertentu, lengkap dengan penjelasan dan atau definisi yang menyertainya. Selain penjelasannya tersebut diberikan secara tertulis, kadang juga dilengkapi dengan gambar atau foto. Secara cerdas, glosari akan sangat membantu pembaca untuk memahami istilah atau kata yang tercantum di dalamnya. G27. Go show. Di dunia penerbangan, pengertian go show mengacu pada situasi yang terjadi ketika penumpang yang sudah mempunyai tiket dan konfirmasi penerbangan tiba di bandara lebih awal dan mencoba kesempatan terbang untuk penerbangan yang lebih awal dari yang dijadwalkan. Go show ini juga dapat merujuk pada penumpang di bandara yang sudah mempunyai tiket namun belum mempunyai konfirmasi penerbangan apapun, dan ia langsung menuju ke counter desk tersedia untuk melakukan reservasi atau booking di saat itu juga dengan harapan mendapatkan penerbangan yang diinginkan. G28. Gondola. Gondola adalah alat transportasi utama berupa perahu dayung tradisional beralas datar, dipergunakan dan sangat cocok dengan kondisi di kanal-kanal kota Venesia di Italia. Gondola memiliki haluan dan buritan yang tinggi di setiap ujungnya dan digerakkan oleh satu dayung oleh seorang gondolier di buritan. Di zaman modern, selain perahu ini masih memiliki peran sebagai alat transportasi umum di kota, dewasa ini gondola sudah menjadi sarana wisata sungai bagi para wisatawan yang ingin menikmati kota Venesia melalui jalur sungai. G29. Gothic. Jika kita melakukan perjalanan wisata ke Eropa, sering kita mendengar istilah Gothic, dan istilah Gothic ini mulai dipergunakan di Jerman di abad ke-4 dan dipopulerkan di abad ke-12 dengan dibangunnya perumahan, bangunan perkantoran, tempat ibadah, museum, dan bangunan lainnya dalam gaya arsitektur Eropa Barat yang ditandai dengan lengkungan runcing, kubah rusuk, penopang melayang, penggunaan kayu halus dan batu, serta jendela besar dan dekorasi yang rumit. Selain untuk bangunan, istilah gotik ini juga sering dipergunakan untuk gaya lukisan dan patung yang dicirikan oleh kecenderungan realisme dan minat pada detail. G30. Goulash. Kata goulash ini sering kita dengar dalam peristilahan di bidang kuliner. Kata goulash ini berasal dari gulyas dalam bahasa Hungaria di abad 9 yang artinya adalah makanan yang berasal dari negara Hungaria, berupa rebusan daging dan sayuran yang dibumbui dengan paprika dan rempah-rempah lainnya. Daging yang dimasak dan diberi bumbu dikeringkan dengan bantuan sinar matahari dan dikemas ke dalam kantong yang terbuat dari perut domba. Hanya membutuhkan air untuk membuatnya menjadi makanan. Ini adalah salah satu hidangan nasional Hungaria dan simbol negara. Besar kemungkinan istilah atau kata gulai yang kita kenal juga berasal dari kata gulyas ini. G31. Gourmet. Mengacu pada makanan kelas atas, mahal, dan berkualitas tinggi, atau makanan khusus yang biasanya membutuhkan persiapan dan memasaknya yang rumit. Selain makanannya, gourmet ini juga bisa diartikan sebagai ahli penikmat makanan dan minuman yang tahu banyak tentang makanan dan masakan, atau orang yang menghargai makanan dan yang suka atau hobi makan makanan yang berkualitas tinggi. Ia juga memahami detail, teknik, atau prinsip seni dan kompetensi sebagai seorang penikmat makanan dan minuman. G32. Di dunia kuliner, ada kita dengar kata goûter. Kata yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti cemilan sore,
Côté de l'après-midi yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan afternoon snack atau high tea sebagai makanan ringan pengantar menuju makan malam. Untuk kegiatan ini, orang Inggris menikmati afternoon snacks-nya dengan roti dilapis selai dan krim beku, tapi di Perancis, le gauche selalu manis dihidangkan berupa crepes, satu atau dua kue krim atau kue kering manis, atau bisa juga makanan ringan lainnya yang berbahan dasar coklat. G33, graffiti. Graffiti atau mural adalah cara penggambaran atau penulisan informal sebagai bentuk seni jalanan berupa tulisan, gambar, simbol, dan atau bentuk komunikasi visual lainnya yang dilukiskan oleh individu atau kelompok pada suatu permukaan dinding di ruang publik, biasanya tanpa izin pemiliknya. Itu bisa apa saja, mulai dari kata-kata tertulis sederhana hingga lukisan dinding yang mendetail. Gaya seni ini adalah bentuk vandalisme dan simbol gaya atau frasa yang dilukis dengan semprotan di dinding yang dilakukan oleh anggota geng jalanan. Namun, banyak juga grafiti atau mural legal yang tidak terkait dengan geng. G34, Grand Tour. Istilah Grand Tour ini pada awalnya adalah perjalanan wisata berdurasi panjang, berbulan-bulan, di abad ke-18 yang diinisiasi oleh para pria dewasa kelas atas di Inggris dengan kemampuan dan finansial yang memadai ketika mereka telah berumur sekitar 21 tahun dengan tujuan pendidikan dan memperluas pengetahuan mereka tentang negara-negara lain di Eropa, di mana Italia sebagai negara tujuan akhir dan utama. Dewasa ini, Grand Tour sering dilakukan oleh para wisatawan berduit yang bertemakan The Global Sophisticated Tour dan juga dilakukan oleh wisatawan backpacker yang bertemakan The Global Low Budget Tour dan ruangnya meliputi negara seantero dunia. G35, Grassroots. Grassroots yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan akar rumput adalah masyarakat tingkat bawah atau masyarakat penggiat suatu ormas tertentu dilihat dalam kaitannya dengan posisi kekuasaan yang lebih tinggi atau lebih terpusat. Gerakan akar rumput adalah gerakan yang menggunakan orang-orang di distrik, wilayah, atau komunitas tertentu sebagai gerakan politik atau ekonomi. Menggunakan aksi kolektif untuk menghasilkan perubahan baik di tingkat lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Gerakan akar rumput ini diasosiasikan dengan pengambilan keputusan dari bawah ke atas dan dianggap lebih alami daripada struktur kekuasaan yang lebih tradisional. G36, Grasshopper. Grasshopper adalah belalang pemakan tumbuhan dengan kaki belakang panjang yang digunakan untuk melompat. Secara luas, belalang diyakini sebagai manifestasi dari keberuntungan dan memberikan pelajaran bagi umat manusia untuk mengambil lompatan iman dan percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Di dunia pariwisata, bartender pada khususnya, Grasshopper adalah minuman koktail yang manis, rasa mint, biasanya dikonsumsi setelah makan malam. Nama minuman lezat berwarna hijau ini berasal dari crème de menthe dicampur dengan krem de kakao putih dan susu kental manis yang dikocok dengan es batu dan disaring ke dalam gelas koktail dingin. G37, Greasy Spoon. Greasy Spoon adalah istilah yang dipergunakan untuk kafe atau restoran kecil dan murah yang menyajikan dan menghususkan diri pada makanan yang digoreng atau makanan rumahan. Istilah greasy spoon ini telah digunakan di Amerika Serikat setidaknya sejak tahun 1920-an dan digunakan di seluruh Inggris dan di berbagai negara berbahasa Inggris. Greasy spoon ini umumnya terletak di sepanjang jalan utama untuk melayani pengendara yang lewat, terutama halte truk yang melayani para pengemudi truk dan dikenal sebagai kafe transportasi. Di Indonesia, mungkin istilah warung pojok dapat dipadankan dengan greasy spoon ini. G38,
Green fee. Di dunia golf tourism, green fee adalah biaya yang harus dibayarkan oleh seorang pegolf di pro shop atau clubhouse untuk mendapatkan akses ke lapangan. Secara harfiah, green fee ini adalah biaya pokok yang harus dibayarkan oleh seorang pegolf agar diizinkan masuk dan bermain satu putaran atau satu sesi di lapangan golf. Dan untuk satu sesi bermain golf, seorang pemain golf dapat memilih antara 9 atau 18 holes. G39, greenhouse. Greenhouse adalah sebuah bangunan kaca untuk menanam tanaman atau tempat tumbuh tanaman yang membutuhkan perlindungan dari cuaca panas dan dingin. Radiasi matahari menghangatkan tanaman dan udara di dalam rumah kaca. Panas yang terperangkap di dalam ruang kaca tersebut tidak dapat keluar dan akan menghangatkan ruangan dan merupakan hal penting untuk pertumbuhan tanaman. Di Indonesia, karena penggunaan kaca dinilai agak mahal, maka sebagai pengganti kaca dipergunakanlah bahan plastik yang kualitasnya setara dengan fungsi kaca. G40, Green Tourism. Green Tourism adalah suatu bentuk atau turunan dari ekowisata yang merupakan suatu kegiatan wisata berskala kecil di mana para peminat perjalanannya akan melakukan serta melibatkan kunjungan ke kawasan alam sambil meminimalkan dampak lingkungan, melindungi lingkungan dan budaya suatu daerah. Singkatnya, jenis pariwisata ini adalah mencoba meminimalkan dan membaikkan efek negatif dari sebuah perjalanan wisata. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan kriteria tertentu untuk kegiatan ekowisata ini dengan fokus kepada perlindungan terhadap ekologi suatu daerah dan menjaga agar bisnis setempat juga tetap berkembang. Para pemirsa yang setia, demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-24 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya Bondan Nurdianto pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia maju.